Balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Ultimate Martial Evolution, Begin by Awakening the King of Monster, dan ini dia alur cerita yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan di luar gedung militer yang dipenuhi banyak orang. Seseorang meminta militer lain agar menyegel semua pintu keluar kawasan ini, jangan biarkan mereka kabur. Terus cari sampai ketemu, jangan lewatkan satu sudut pun. Kemudian di kamar Yihe, dirinya sadar ada seseorang yang datang ke kamarnya. Yihe pun mengatakan bahwa, pemilik tubuh ini dulunya tertutup dan penyendiri. Dan tak ada teman yang akan datang berkunjung ke rumahnya. Aku juga tak pernah memesan makanan atau barang dari luar. Jadi, siapa yang datang di jam seperti ini? Kemudian Yihe melihat bayangan seseorang di belakangnya, dan dia bertanya, apakah kau tahu siapa itu, Nona? Kemudian Nona ini pun menyebut bahwa, sepertinya adik kecil ini bukan petarung biasa. Sebenarnya, aku hanya ingin menyembunyikan sesuatu di tempatmu. Sekalian sedikit mengubah ingatanmu. Tapi karena kau menyadarinya, terpaksa aku harus memberimu sedikit pelajaran. Dan kau jangan coba-coba untuk kabur. Yihe pun meminta Nona ini untuk melupakannya. Soalnya simpanannya masih banyak. Mendingan dirinya beli rumah lagi saja. Nona pun bertanya, apa yang sedang Yihe bicarakan? Yihe pun dengan tampang serius dan kerennya menyebut bahwa, Nona akan segera mati. Lalu saat ini militer sedang mencoba menangkap rekan si Nona. Setelah beberapa pertarungan rekan Nona mulai terluka dan nampak kelelahan. Militer pun menyebut bahwa, dia menunjukkan celah dan segera mereka akan menangkapnya. Pria ini pun menyebut bahwa rekannya yang bernama Yao Yimei harus membawa Golden Gun itu pergi dari sini. Dan diketahui pria ini bernama Zhou Yi. Zhou Yi pun menekankan bahwa dirinya di sini untuk menarik perhatian mereka. Zhou Yi pun tertawa dan menantang semua militer untuk menyerangnya. Nyawanya yang tua ini ditukar dengan mereka semua itu sangatlah layak. Di saat Zhou Yi ingin mengaktifkan teknik Brutlinnya. Di saat yang sama, Yihe melepaskan Atomic Blade dari kamarnya. Hingga Yao Yimei jatuh ke arah Zhou Yi. Dan ini membuat Zhou Yi kaget. Militer yang memperhatikan hal ini bertanya-tanya, apakah masih ada musuh lain? Lalu Zhou Yi pun bertanya kepada Yao Yimei, bukankah nanosuitmu tadi berwarna putih? Mengapa sekarang jadi hitam seperti arang? Zhou Yi pun menyebut bahwa dirinya sudah mengorbankan nyawanya agar Yao Yimei bisa membawa barang-barang itu pergi. Mengapa Yao Yimei malah kembali? Yao Yimei pun seketika memberikan isyarat kepada Zhou Yi, bahwa barang-barangnya sudah dirinya sembunyikan dengan baik. Dan mengajak Zhou Yi untuk mundur lebih dulu. Zhou Yi pun mengerti dan seketika melempar sebuah bom asap, dan mereka pun seketika lari menggunakan jalur saluran bawah tanah. Kemudian setelah kabur Zhou Yi dan Yao Yimei pun bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai. Yao Yimei pun bisa bernapas lega, karena akhirnya berhasil menyingkirkan militer itu. Zhou Yi sendiri mengatakan bahwa, ini tidak mengherankan soal nanosuit Yao Yimei. Serangan barusan bisa pulih secepat ini. Namun nyatanya Yihe mengikuti jejak mereka dan menyebut Yao Yimei sebagai nona cantik, serta bertanya. Kau belum menjelaskan padanya, mengapa kau menerobos masuk ke rumahku? Seharusnya kalian sadar akan masalah serius ini. Awalnya mereka asal pilih tetangga secara acak, tapi ternyata yang terpilih adalah dirinya. Sebagai hadiah karena berhasil menerobos masuk ke rumahnya, biar kuajak kalian bermain. Zhou Yi pun seketika bertanya, bagaimana kau bisa menemukan kami? Dalam pikiran Yihe, tentu dirinya bisa menemukan mereka karena dirinya dapat merasakan radiasi nuklir pada tubuh Yao Yimei. Lalu Yihe pun merespon pertanyaan Zhou Yi dan mengatakan, kalau bisa bertarung maka tidak usah banyak bicara. Selain itu, ini momen yang sangat pas. Kalian bisa jadi kelinci percobaan buat menguji kekuatan dari Body Bound Demon Prison. Zhou Yi yang melihat serangan ini merasakan bahwa, ini akan sangat buruk. Dan seketika Yihe melepaskan teknik Mountain Crushing Strike. Hingga serangan ini tidak bisa ditahan oleh Zhou Yi, hingga energi ini menembus pertahanan Zhou Yi, dan menimbulkan luka dalam yang parah. Tidak berhenti sampai di situ. Di saat pertahanan Zhou Yi terbuka lebar, Yihe kembali melepaskan pukulannya hingga Zhou Yi terlempar membentur dinding bangunan. Yao Yimei menyebut bahwa,
itu adalah martial art yang sangat kuat. Yao Yimei pun bertanya, siapakah guru kamu? Yihe pun hanya tertawa menanggapinya dan menyebut bahwa, dirinya belajar dari Demon Emperor. Mendengar hal ini, Yao Yimei menilai bahwa dirinya belum pernah mendengar Demon Emperor. Tapi dirinya tidak menyangka kota kecil Anceng menyimpan bakat tersembunyi. Lalu Yao Yimei yang terluka parah meminta Yihe untuk tidak terlalu sombong lebih dulu. Dan seketika Zhou Yi mengaktifkan bloodline-nya dengan bentuk sempurna dari magical beast-nya, yaitu Iron Chronid Sword. Zhou Yi pun menegaskan bahwa dirinya adalah prajurit tingkat 6. Dan dirinya bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh seorang martial apprentice kecil seperti Yihe. Zhou Yi pun kini melepaskan martial tekniknya, yaitu Momentum of the Five Step Formation. Yihe pun tersenyum lebar melihat hal ini dan menyebut ini baru menarik. Lalu di sisi lain, Yao Yimei pun seketika menyusup dan menilai bahwa, Yihe tidak akan menyangka bahwa, nanosuitnya bisa jadi tak terlihat. Dirinya lah penyerang sesungguhnya. Namun nyatanya Yihe dengan santai melepaskan atomic laser hingga mengenai telak Yao Yimei dan membuatnya terlempar. Yao Yimei pun kaget melihatnya. Serangan dadak Yao Yimei pun gagal. Dan hal ini membuatnya semakin kesal dan menegaskan bahwa Yihe masih harus melawannya. Yihe pun menantang Zhou Yi untuk maju hingga dua serangan pun saling beradu. Namun di saat itu, Yihe tidak menyangka bahwa pertahanan Zhou Yi yang sudah memasuki Magical Beast meningkat pesat. Zhou Yi pun menyebut bahwa bentuk sebenarnya dari Magical Beast Iron Crown Rinoku adalah, dapat dengan mudah menghalau tank dan meriam. Jadi mengapa Yihe mencoba menghancurkan pertahanannya? Bukan hanya pertahanan dirinya saja, tapi kekuatan serangannya juga meningkat. Hingga Zhou Yi pun seketika memperkuat serangannya dan berhasil menembus pertahanan Yihe. Dengan ini habislah riwayat Yihe. Zhou Yi pun menyebut bahwa sehebat apapun Yihe di hadapan wujud Iron Chronid Rhino-nya, kau tetap tak akan tahan dengan satu serangan pun. Namun saat kepulan asap mulai menghilang, nyatanya tanda-tanda Yihe menghilang. Ini membuat Zhou Yi bertanya-tanya di manakah Yihe. Namun pemandangan setelahnya membuat Zhou Yi sangat kaget hingga bola matanya hampir keluar. Nyatanya Yihe menunjukkan bentuk kolosal titannya. Zhou Yi pun tidak bisa bergerak untuk sesaat, karena takjub dengan ukurannya. Zhou Yi pun bertanya-tanya apakah itu magical beast milik Yihe. Dari manakah dia berasal? Seketika Yihe pun kini melepaskan serangannya. Zhou Yi yang melihat serangan ini segera menghindarinya. Namun tak berhenti sampai di sana. Yihe terus melepaskan serangannya secara beruntun, hingga serangannya menjadi sangat cepat. Yao Yimei yang melihat pemandangan ini hanya bisa terdiam takjub. Yao Yimei menyebut bahwa dirinya benar-benar bodoh. Sungguh bodoh, mengapa dirinya harus memancing monster ini? Jika begini terus, Zhou Yi akan dipukuli sampai mati. Lari pun tidak bisa. Satu-satunya pilihan adalah bertarung habis-habisan. Yao Yimei pun segera naik ke atas gedung. Dan seketika melepaskan sebuah benang serta melilitkannya ke kepala Magical Beast Yihe. Yao Yimei pun menyebut bahwa ini adalah benang dari molekul yang ditarik dari nanosuitnya. Kekuatan dan ketajamannya cukup untuk memotong logam campuran tingkat tinggi. Meskipun Yihe berubah menjadi raksasa yang kuat melalui semacam rekayasa genetik, kelemahan tubuh manusia pasti tidak berubah. Dan seketika Yao Yimei mengencangkan benangnya hingga kepala kolosal Titan terputus. Yao Yimei pun seketika bernapas lega dan bertanya-tanya apakah itu berhasil. Namun nyatanya di saat itu kolosal Titan malah bersiap melepaskan atomic blade dengan jarak yang sangat dekat dengan Yao Yimei. Yao Yimei yang melihat hal ini menyadari bahwa, ini adalah akhir dari hidupnya. Hingga atomic blade dilepaskan, dan gambaran terakhir dalam ingatan Yao Yimei adalah, sebidang warna biru yang cemerlang dan tak berujung. Hingga hal ini merobohkan gedung tersebut. Setelahnya Zhou Yi kembali ke bentuk manusianya. Yihe kini berjalan mendekati Zhou Yi yang sekarat. Yihe pun menyebut bahwa sekarang adalah giliran Zhou Yi. Zhou Yi dengan tubuh gemetarnya pun menyebut bahwa, Yihe seorang monster. Yihe pun mengatakan bahwa, seorang pembunuh harus siap dibunuh. Itu adalah hal yang sangat adil. Kemudian Zhou Yi pun tertawa kecil. Karena dirinya juga akan mati, dirinya akan menyeretmu bersamaku. Yao Yimei, wanita yang baru saja kau bunuh tadi, menyembunyikan sesuatu di kamar Yihe.
Itu disebut gen emas, sekarang itu adalah milik Yihe. Yihe akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Zhou Yi pun meminta Yihe untuk terus lari, dan dirinya akan menunggu Yihe di neraka. Namun Yihe seketika memecahkan kepala Zhou Yi karena kebanyakan bacot. Lalu Yihe pun mendengar bahwa polisi saat ini datang. Dengan ini dirinya harus cepat-cepat membereskan mayatnya. Yihe juga menyadari bahwa, sepertinya kali ini dirinya agak berlebihan. Kemudian kembali ke apartemen Yihe. Yihe pun segera menghubungi Bibi Qinlan dan bertanya, bagaimana perkembangan soal interogasi dari pihak kepolisian. Qinlan pun menyebut bahwa, ini sudah tidak apa-apa. Akhir-akhir ini sedang tidak aman. Lebih baik Yihe tunggu saja dengan tenang, sampai masuk kuliah di Universitas Huadu. Yihe pun meminta Bibi Qinlan untuk tenang. Bibi mengenal dirinya. Dirinya ini paling kalem. Lalu Yihe pun merasa beruntung, karena sebelumnya sudah memberitahu Bibi Qinlan. Jika tidak serangan nuklir sejelas ini, pasti membuat polisi tidak akan melewatkan dirinya. Lalu Yihe pun bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud gen emas oleh kedua orang itu? Dirinya pernah melihat simbol ini, dokumen Prometheus yang diberikan oleh orang dari Huadu sebelumnya. Ini adalah simbol dari perusahaan besar di bidang teknologi laserbar. Sepertinya dua orang itu mencuri benda ini dari laserbar. Lalu saat melarikan diri, mereka dikejar dari berbagai arah. Sepertinya Zhou Yi berniat ingin menyalahkan dirinya atas benda ini. Dengan ini Yihe merasa bahwa dirinya harus pindah tempat tinggal. Untuk malam ini dirinya akan mencari hotel seadanya lebih dulu. Cerita pun berakhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.